dari Fakultas Ekonomi seperti ekonomi perbankan. Jadi di sini kami ingin meneliti tentang kantin. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah masyarakat sekitar mulai terlalu bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama? Mungkin saya jawab ya. Nama saya Majimin Putra. Saya sebagai sekretaris pengelola wisata Partimunya. Di sini saya sampaikan, pada umumnya Aceh Tengah ini masyarakatnya berpangku kepada pertanian. Hampir 75% masyarakat Aceh Tengah itu bertani, yaitu dengan menanam kopi dan padi, dan terus selebihnya ada juga ikan di danau, dan juga ada menanam palawija. Mungkin untuk di sektor pariwisatanya paling sekitar 10% dari keberadaan secara umum di. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap risiko ekonomi jika jumlah wisatawan tidak menurun? Untuk sementara saya menjawab, risiko ekonominya mungkin tidak terlalu berbahaya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat ekonomi ini pertanian. Masyarakat hari ini masih tergantung pada kopi dan padi. Sehingga mungkin yang hari ini adik-adik lihat, mahasiswa lihat, hanya sebagian kecil yang masih sadar tentang wisata. Karena wisata ini majunya itu di tahun 2021 di awal COVID, maka ini terekspos lah, karena memang masyarakatnya nggak bisa keluar rumah. Ketika itu masyarakat mulai sadar dengan wisata, karena memang lain pun mungkin usaha lain pun nggak, maka beralihlah di tahun 2021 itu masuk ke sektor wisata. Maka wisata ini baru dinikmati lah oleh masyarakat. Mungkin yang lain. Izin bertanya ya Pak, menurut Bapak peningkatan jumlah wisatawan yang datang kemari berdampak terhadap sampah atau? Sebenarnya ini yang menjadi masalah di Kabupaten Aceh Tengah secara umum, karena sampah ini sebenarnya masalah kita bersama. Itu yang saya bilang tadi, karena sampah ini sama seperti tai. Nah, itu dia. Sampah ini, kenapa saya seperti agak kasar ngomongnya seperti itu? Karena sampah ini nggak mungkin lah kotoran kita orang lain yang membersihkan, kan harus kita yang membersihkan sendiri. Jadi kepada masyarakat secara umum, sebenarnya sampah yang dibawa oleh pengunjung itu jumlahnya itu sedikit, tapi sampah yang dibuang oleh masyarakat di lingkungan, karena kurang kesadaran masyarakat lokal, sampah yang di lingkungan masyarakat di sini yang mungkin lebih banyak daripada sampah yang dibawa oleh wisatawan. Jadi dari sampah yang kali ini kami bakar itu sampah yang hanyut dari danau, dari sungai. Jadi ketika datang gelombang ini, maka terempaslah ke kehidupannya. Jadi sampah di bawah ini itu biarkan sampah di dalam pinggir. Di sini, di situ ada juga. Jadi sampah pengunjung itu nggak banyak. Jadi sampah yang dari masyarakat itu yang nah ini sangat banyak dalam masyarakatnya. Mungkin berahan ke depan. Terus kemudian apakah ada tanda-tanda kerusakan terhadap flora maupun fauna ataupun danau? Jelas, mungkin sebulan ke belakang viral ya, masalah Aceh Tengah itu cuma mungkin baru yang hari ini ekosistem di Danau Lautawar ini sudah mulai terjamah, artinya terganggu. Sementara kita danau ini punya ikan endemik yang memang asli, ikannya ada di Danau Lautawar itu, mungkin di tempat lain tidak ada. Ikan bepik, jolong, itu ikan endemik Danau Lautawar. Terus kepras, ini ikan endemik Danau Lautawar, tapi hari ini ikannya ini hampir mau punah. Ini karena kenapa? Karena masyarakat itu sudah menggunakan alat material yang menjadi kesepakatan yang Padang yang hari ini dibongkar oleh pemerintah setempat. Tapi masyarakatnya yang bersikeras untuk tidak dibongkar. Jadi ekosistem mungkin di flora dan fauna ini mungkin secara umum untuk ini sudah lama ya, karena monyet-monyet
apakah aktivitas wisata di sini pernah menimbulkan kecemburuan sosial atau persaingan antar kelompok masyarakat? Banyak, jelas ada. Itu sering terjadi. Karena kenapa? Mungkin kalau di awal kita kebiasaan masyarakat Bali itu atau masyarakat tradisional itu, ketika kita memberikan contoh atau pemikiran terhadap masyarakat ini mereka tidak percaya. Kita dikatakan mereka percaya, tapi ketika barang ini sudah jadi, baru mereka timbul cemburu sosial. Oh, ini kenapa orang ini, kenapa orang ini? Sementara orang mereka nggak tahu bahwa kita itu sudah bekerja keras untuk itu. Kita sudah berupaya untuk itu. Kita sudah keluarkan modal untuk itu. Kita sudah keluarkan umur untuk itu. Kita sudah keluarkan waktu untuk itu misalnya. Tapi ketika kita coba mendapatkan dengan masyarakat, mereka tak mau. Mereka bilang, kamu tak mau. Ini contohnya ini begitu juga. Kita buat kelompok sama-sama. Kita mau, mereka mau kelompok. Tapi sebenarnya hal itu sudah jadi, rupanya baru merasakan. Itu sering terjadi.